Ya. Oke, kita akan segera menjadi saksi untuk siapa tim yang berhasil mendapatkan kemenangan di lower bracket ini. Apakah Liquid Philippines atau RSG Singapore? Let's go to the land of down. Ya, tapi ini yang aku mention tadi bagaimana mereka butuh untuk bisa mengawal Joy. Oke. Dan ini mereka bisa nih karena ada Chow dengan Badang juga, dua hero yang notable sangat-sangat tebal juga di game. Dan bahkan ini bisa mengacaukan pergerakan dari Khalid itu sendiri ya. Quick guard bisa di knockback, ke cancel. Oke. Harusnya cepat sih ini clear midnya ya. Oh, Tapi tapi ya cepat tapi si Warming. dari Farsha menang range dan Yutski seperti dipaksa untuk bermain lebih aman. Lihat semuanya punya damage, mau Sanji mau JP semuanya dibikin bonyok sama mereka berdua. Iya. Ini Bahkan Gear juga nggak dikasih minion. Kehilangan satu atau bahkan dua minion. Ini yang bakal membuat kerugian juga pastinya untuk teman-teman dari RSG Singapore. Dari closer di bagian bawah, dia sadar bahwa ya ini Pobius bakal ngeselin banget. Jadi dia nggak mau main untuk fast clear om. Dia mau coba narik dulu nih Pobiusnya. Ini setebel-tebelnya juga untuk di early game tetap kalah gitu, kita tetap nggak bisa nerima damage-nya Farsha gak sih? Oke. Untuk di awal ya, kita bicara awal. Masalahnya nggak cuma Farsha om, Khalid juga kan ngeganggu ya. Justru Khalid bakal makin senang kalau banyak fighter-fighter atau hero-hero jarak dekat. Karena kan dasar tornado bisa kena banyak. Flicker, Fist Break. Dan yang digunakan adalah Purify oleh Sanji. Menguntungkan sekali JP dipaksa untuk mundur. Dan terlalu agresif sepertinya member-member dari RSG Singapura membuat mereka kehilangan cara untuk pulang. Dan Yunski yang tereksekusi dari datangnya Carlton sih. Ya, memang dari Fist Break-nya bisa untuk menangkap Fanny ya. Bisa. Karena dulu kan Diablo sempat menggunakan Badang untuk berhadapan dengan Fanny. Waduh, Badang Diablo ya. Badang Diablo. Itu beda tuh. Tapi itu sama kayak Harit Kelra, beda. beda. Cuman ya ini berarti harus dipertimbangkan kapan untuk penggunaan dari Fist Break itu sendiri. Jangan sampai dibuka terlebih dahulu sebelum melihat Kaptizi datang. Kalau enggak ya Kaptizi datang menjadi capung untuk spree lagi. Hits sebagai tengah, Gear dikejar dengan Inferno Pursuit dan Sanford menggunakan flicker di timing yang tepat untuk menghindar dan menjauh. Lanjut. Dan pastinya Father Ice Strike membuat Yutski dicuri. Buff-nya diamankan oleh Sanji dan menjadi kerugian yang begitu fatal untuk Yaon. Dan kali ini Fanny dari Carlton yang datang dengan satu sabetan saja tanpa cutthroat. Dia mendapatkan poin kill ketiga untuk Liquid Philippines. Ya, sangat cepat untuk early snowball bagi tim Liquid PH dan ini sepertinya akan menjadi snowball yang sangat-sangat masif. Karena kita belum melihat adanya perlawanan yang bisa diberikan oleh RSGSG. Iya. Kayak mereka sangat tertekan tapi mereka gak bisa keluar dari tekanan tersebut dan bahkan Gear ini ada di area top lane tanpa bisa memberikan damage sama sekali. Waduh, masalahnya Raging Sandstorm juga dibuka bersamaan dengan Father Ice Strike. Gear yang belum level 4 belum memiliki Fist Crack. Itu yang bakal jadi poin penting inisiasi ke arah Bruno barusan ya dari Yuktezi yang gagal. Ada satu Blood of Heptasis yang diamankan juga. Tapi lihat di sisi lain Yaon yang mencoba untuk memberikan ambush masih gagal. Dan sekarang agak tertahan sekarang untuk Yaonnya 2000 gold difference. Di menit yang ketiga ini sangat berasa sih, apalagi lawannya Fanny ya. Fanny yang memang punya advantage kalau ada di early game dan dikejar tuh Yaonnya. Masih bisa kabur memang dengan Rhythm of Joy dia. Tapi akan ada creeps juga yang terambil dan di area top tidak aman sama sekali. Feather Airstrike bahkan dibuka oleh Sanji. Waduh, ini dipukul mundur dan memberikan full plating ke arah Yuktezi. Bahkan Gear aja nggak dikasih pulang om. Ini benar-benar di sayap-sayap abis di bagian bawah. Bahkan Yunski yang nggak bisa selamat dari sergapan Carlton. Ini kayaknya Fanny-nya beda nih om. Beda nih. Sama yang Makanya kemarin. dibandingkan sama yang kemarin. Ini Fanny-nya bener-bener datang eksekusi 3 poin kill lah buat dia. Ini Fanny-nya benar-benar Fanny nih ya. Real Fanny ini. ini. Real ya. No fake-fake nih Fanny-nya nih. Level 8 udah. Level 8 atau level 6 ya buat Joy-nya yang memang Joy ini agak sulit untuk bisa nangkap ke Cartesi sekarang. Iya. Sanji punya Bloodwing, Sunrise punya Thunderbelt. Dan 5 second sebelum Orange Buff akan keluar juga Yaon. Ini agak sulit untuk Yaon. Berani banget untuk Yaonnya maju. Dan kita lihat ya, ini masih belum ada pergerakan dari RSG yang menguntungkan untuk mereka loh. Sejauh ini udah ada turret yang pertama yang didapatkan oleh Liquid Philippines. Dan perbedaan hampir menuju ke arah 4000 gold di menit yang keempat. Berarti udah dominasi penuh dipegang selama early game ini om. Ya memang kan 5 detik lagi untuk turtle yang spawn ini bisa menjadi makanan ya untuk tim Liquid PH. Dimana untuk kontestasi dari sisi pemberian damage sendiri ini RSG Singapura. Penggunaan Chow dengan badan. 0 impact sejauh ini. 0 impact sejauh ini. Belum om. Bisa ini. Nanti Tapi late game. Wih, Carlton menuju ke closer. Dan ya, closer masih aman sepertinya untuk bisa menghindar dari banyak steel cable. Membuka Electrifying Beats, nggak jadi masalah karena nggak ada yang bisa didapatkan juga oleh Yaon.
cukup aman semua member dari Liquid Philippines. Dan di bagian atas dengan gak adanya auto turret ini bakal cukup merepotkan. Dan lihat gimana Fist Crack yang dibuka menuju ke Sanji tapi gak ada damage yang dihasilkan. Dan malah Gear yang dieksekusi oleh teman-teman dari dari Liquid Philippines. Dan juga ada pertukaran dengan Sanji, masalahnya double kill yang ditukar oleh Sunford. Bahkan Yawn juga diganggu. Ini udah menang semua laning dari Liquid Philippines, bahkan objektif pun gak ada yang bisa di-secure oleh RRQ. Ya, kelihatan sangat sulit karena kira untuk RSG Singapura ketika mereka berusaha untuk maju. Iya. Tapi mereka tidak memiliki damage yang cukup, atau mereka punya damage yang cukup, tapi mereka tidak punya item defense yang mumpuni juga. Jadi satu-satunya hal mungkin untuk yang bisa mereka lakukan sekarang ya fokus untuk bisa menumbangkan, menggagalkan agar Bruno juga gak terkena snowball gitu loh. Iya, dan yang aku sadari adalah Yutski-nya build ke arah item damage ya. Item pertama Heptasis dan dia juga bawa Lethal Ignition Om. Oke. Jadi dia bakal nge-burst banget sebenarnya kalau kondisinya dia yang megang kendali gitu ya. Yeah. Kalau kondisinya under kayak gini bakal susah juga sih sebenarnya. Targeting memang bisa ditujukan ke arah lini belakang, tapi nggak mudah untuk menggapai Sanji dengan Purify yang dia bawa. Ya, apalagi Yawnnya juga tumbang tadi kan. Tadi area mana tadi dia ternyata ditumbangkan. Dan Kartizi punya Melvic Roar. Weh, Sanji. Satu map kah? Coba di follow up sepertinya, tapi dihindari, di kiting justru malah Sanji yang ngebuat malah poin kill didapatkan oleh Liquid Philippines. Yunski yang dieksekusi, Blazing 2 di bagian belakang dari CS menukul mundur Yuktesi. Baru damage di sana, tapi sepertinya Yuktesi gak bisa menahan damage terlalu lama. Dan Feather Strike yang justru malah dibuka pada saat Battle Mirror Image sudah nggak ada. CS gagal mengkalkulasi damage yang dia berikan dan juga Battle Mirror Image yang ada. Wow, dan bahkan ada Conceal juga, ini langsung ke tengah. Tim Liquid PH kayaknya mereka bisa untuk menutup gamenya dengan cukup cepat juga ya. Tidak memberikan ruang gerak sama sekali untuk RSG Singapura bisa melakukan comeback in the game. Karena kalaupun ada setup nih yang bisa dilakukan dari RSG Singapura, mereka butuh damage-nya dan mereka belum punya damage-nya nih sekarang. Iya. Joy masih cari item, Cloud masih cari item, dan semuanya bisa di-zoning dengan Farsia. Ya, dan bahkan Yunski aja belum sempat untuk ngejar ini belakang, udah sekarang duluan. Kayak sekarang dia langsung dieksekusi. Gear pun demikian membuka Fist Crack. Memang ada 4 player di sana ditangkap, tapi nggak ada yang bisa dilakukan apa-apa lagi oleh RSG Singapura karena mereka kehilangan banyak player. Memang ada objektif yang diambil oleh Yawn, tapi sepertinya Yawn nggak bakal dikasih pulang oleh Kartozi. Dia udah sadar ada di situ dan bakal coba ditangkap. Ternyata belum tahu. Cancel recall-nya malah kedeteksi oleh JP. Dan kayaknya nggak ada jalan pulang sih. Nggak ada jalan pulang ya? Nggak ada jalan pulang. Nggak ada, udah ditutup semuanya. Dan Yawn meng-cancel apakah pilihan yang tepat juga. Langsung di-gap oleh 4 pemain tim Liquid PH. Yang dibiarkan dengan Kartizi sebenarnya tadi. Lebih milih untuk dorong aja kan buat lainnya. Bener, padahal Kartizi tadi niatnya mau baik-baik aja ya. Kita damai. Kita damai aja ya. Tapi recall yang di-cancel, padahal tadi waktunya masih sempat cukup kayaknya ya. Atau mungkin nggak sempat, makanya dia coba cari cara lain. Masalahnya nggak ada cara lain untuk pulang tadi selain recall. Dan Blazing Duet untuk fast clear, Gear lagi-lagi didapatkan. Ini udah 5 kali terpick off ya Gear sama Yunski ya. Jadi memang belum ada jawaban juga untuk dua hero yang pilih ini. Udah mulai ini ya. Fungsinya untuk apa sejauh 8 menit? Mulai gak sehat ya. Mulai gak sehat ya. Ya apalagi kan kita tahu ya bagaimana Badang juga tadi kalau kita bilang kondisi under ini sulit gitu loh. Iya. Menang aja sulit apalagi kalau lagi under. Benar, itu udah kita lihat dari game Alter Ego tadi ya. Karena Badang itu bagus, tapi butuh item damage juga. Siapa yang bakal bisa nge-spray di belakang, dan itu yang tidak kita lihat dari RSG Singapura. Damage-nya seperti apa? Terlihat di bagian bawah dan seperti Yawn masih pede banget tuh dia untuk nahan Kartuzi biar nggak terlalu cepat untuk recall ya. Tapi Kartuzi dengan build modern ya, udah ada War X. Makin sustain nih harusnya lebih sustain, ya. Benar. Lebih sustain, punya true damage emang susah buat di-trigger sih. Karena kan butuh 6 detik ya. 6 detik loh, itu bukan 6 stack ya. Karena kan setiap satu ya. kan harus nunggu detiknya dulu ya. Muter dulu ya. Oke, kali ini ada pressure di bagian tengah tanpa membutuhkan Lord sama sekali dari Liquid Philippines. Mereka mencoba untuk memaksimalkan dengan dorongan dari Feather Isaac yang dibuka. Feather Isaac yang memang di-cancel, tapi Yunski, korban yang didapatkan, tertangkap sudah, ter-shutdown sudah Kartozi dengan satu fist break dari Gear. Dan itu momen shutdown yang begitu mahal karena sekarang membuahkan momentum untuk RSG Singapura membeli waktu setidaknya sebelum Lord didapatkan oleh Liquid. Kartuzi tumbang, tapi lihat tanpa bantuan Lord aja ini satu base meter sudah diambil oleh tim Liquid PH. Jadi secara keunggulan mereka masih cukup jauh sekali. Dan bahkan Yuktisinya udah mulai start ya. Di Lord yang pertama nih jelasnya tidak akan ada gangguan sama sekali yang datang dari RSG Singapura. Mereka hanya akan bisa bertahan juga.
Karena ingat bagaimana dari Badang sendiri, selain dia butuh Bada, dia butuh damage, dan damage ini sedang dicari, dan Yaonnya ada di posisi yang sangat jauh sekali. Wah ini untungnya ada backupan juga dari Yunski ya. Damage memang cepat dihasilkan. Raging Season Flicker ke arah yang benar-benar didatangi oleh Yaon tadi. Nggak bisa escape lagi karena Yaon udah nggak punya Rhythm of Joy, nggak punya Electrifying Beats juga. Dia hanya bisa berpasrah aja ngelihat Khalid yang loncat dari langit itu tadi. Langsung lempar pasir. Ya, dan Lordnya akan berjalan di area mid sini. Tetap dari tim Liquid VH mereka unggul terlalu jauh. Bagaimana Sunfordnya hanya mengejar saja ya, memancing penggunaan skill yang bisa dikeluarkan oleh Jir juga. Jadi Lordnya sudah ada di mid. Terus juga si Sanji sudah kembali lagi. Oke, ya kan end the game kah untuk tim Liquid VH, karena secara item mereka sangat-sangat punya sekali. Damage-nya juga sudah sangat-sangat cukup. Oke, tapi kita lihat ya, Yaon berhasil mengeliminasi semua minion di bagian atas. Datangnya Sanji memang kurang tepat timingnya karena udah selesai Lordnya. Tapi dipaksakan ke arah bagian base. Dan gimana Liquid Z mau buru-buru menghilangkan base dari RAC Singapura. Terkena Dark Wave, Imperial Pursuit juga diaktifkan. Tapi masalah sekarang lihat gimana Gear dan juga Closer instan langsung menghilang dari Land of Down. Double kill untuk UTC. Dan yang menyisakan Yaon serta CS. Dan kali ini base terexpose. Meskipun belum ada minion, tapi ada satu dorongan katapult di bagian atas yang memudahkan Liquid Philippines untuk secure game yang pertama. Tapi mereka ingin menghabisi seluruh member dari RAC. Dan itu dia game yang sangat-sangat cepat dari Liquid Philippines.